Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Unsap Lovers, selamat bergabung kembali dan selamat datang di program terbaru Podcast Ramadan, menambah wawasan keislaman di bulan Ramadan dengan narasumber hebat kita yaitu perwakilan dari UKM Kajian Islam Universitas 11 April Sumedang. Bersama saya yang akan menemani podcast kali ini, saya Sally Selvia dan narasumber kita. Silahkan Teh untuk memperkenalkan diri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serla Suci Suminar. Saya perwakilan dari UKM Kajian Islam UNSA, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi PG PAUD semester 2. Oke, terima kasih Teh. Jadi, Ustaz Lover, Teh Sela ini merupakan mahasiswa Universitas 11 April Sumedang baru semester 2 loh. Tapi beliau sudah mampu untuk menjadi narasumber di podcast kita pada hari ini. Kebetulan ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya bacakan. Pertanyaannya, kalau ngabuburit sama pacar, bisa bikin batal puasa nggak sih? Baiklah, saya akan jawab ya. Tapi mohon maaf ya sebelumnya. Kalau jadi di sini kita sharing aja ya, Iya, sama-sama betul. belajar. Jadi kalau menurut saya untuk ngabuburit ini mungkin kita lihat dari aspeknya dulu. Ngabuburitnya itu seperti apa? Misalnya nih, ngabuburitnya kalau cuman kayak beli apa doang gitu doang mah nggak jadi masalah. Nah, yang membatalkan puasa itu adalah ketika dua orang berkhalwat, khalwat itu dua orang yang pernah bersatu. Nah, sampai keluar mati dan melakukan sesuatu yang intim. Nah, kalau itu baru membatalkan. Kalau semisalnya ngabuburitnya tidak sampai ke arah sana, itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi nih, ada akan tetapinya. Kalau emang tidak membatalkan puasa, tapi kita tidak tahu akan membatalkan. Jadi, Unsap Lovers, perihal ngabuburit sama pacar bisa bikin batal atau enggaknya itu tergantung dari ngabuburitnya seperti apa dulu ya Teh. Jadi kalau misalkan sampai melakukan hal yang berlebihan seperti yang berbau-bau yang ke arah negatif gitu ya, itu akan membatalkan puasa. Namun kita tidak tahu juga apakah membatalkan atau akan mengurangi pahala. Itu mungkin urusan dari hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua ya Teh. Kalau kita sholat taraweh di rumah nih, terus berjamaah sama suami, istri, dan anak. Nah, kan suami itu jadi imam ya. Nah, terus kalau misalkan si anak pengen BAK, di rokaat pertama, pas Al-Fatihah, terus si istri tiba-tiba buang angin pas ruku. Nah, itu imam tetap jadi imam atau bagaimana? Silahkan dijawab deh. Berarti ini tentang jamaahnya masih berlaku atau tidak? Iya, betul. Ya. Kalau menurut saya, jika imam dan makmum sudah melakukan niat, otomatis kan makmum sudah berniat ya, karena salah satu rukun salat itu adalah niat. Ketika sudah membaca niat, ketika sedang ruku atau makmumnya hilang, itu imam tetap menjadi imam dan jamaah tetap bisa dilangsungkan. Ketika sudah wudhu bisa langsung masbuk kembali. Beda halnya kalau imamnya yang batal. Kalau itu digantikan oleh makmumnya. Makanya kalau jamaah ya di masjid, belakang imam itu pasti ada orang. Nah, gunanya itu jika imam batal digantikan oleh belakang. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya, Teh. Bagaimana hukumnya jika sedang berpuasa, lalu mau melaksanakan ibadah sholat? Nah, kita kan pasti wudhu terlebih dahulu tuh. Sebelum wudhu, kita kan berpuasa, terus badan kita merasa lemas ketika berpuasa. Nah, setelah wudhu, badan menjadi lebih segar. Itu bagaimana hukumnya? Nah, kalau ini gimana niat sih sebenarnya ya? Innama amalu niat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada misalnya nih, kalau kita niat wudhu itu untuk mensegarkan, misalnya kayak anak-anak, kalau mereka berwudhu pasti adalah gitu ya niatan biar segar, terus malah sampai diminum airnya. Nah, kalau itu jelas membatalkan puasa. Kalau yang keminum, tapi kalau tidak itu hanya makruh, ya hanya makruh saja hukumnya. Tapi jika kita berwudhu punya niatan, ada orang mau sholat, otomatis harus berwudhu dulu. Iya. Nah, mungkin segarnya itu hanya menjadi bonus.
dan itu tidak makruh selama tidak ada niat ingin menyegarkan dirinya. Jadi niatnya bukan menyegarkan diri, Nah, tapi iya. niat untuk beribadah. Ya, Seperti berwudu itu. untuk beribadah. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya, Teh. Ini random banget dari Unsap Lovers nih. Pertanyaannya, kenapa FYP di TikTok kebanyakannya iklan makanan? Kira-kira kenapa ya, Teh? Iya, iya. Banyak sih ya Teh ya, malah hampir setiap buka handphone yang timbul itu makanan. Mungkin kalau husnuzonnya ya, karena emang di bulan Ramadan ini banyak juga yang berjualan. Untuk ladang jualan juga kan sekarang kayak TikTok, WA juga kan sekarang, WhatsApp juga banyak orang-orang yang berjualan di sana. Mungkin husnuzonnya. Terus kenapa sih? Mungkin gini aja deh. Kan dari kata puasanya sendiri dalam bahasa itu artinya otomatis ada godaan-godaan tersendiri di dalam bulan puasa tersebut. Tergantung kitanya menanggapinya gimana. Kalau misalnya ngelihat makanan-makanan itu kitanya tergiur atau bahkan ya sampai tergiur gitu ya Teh, sampai membuat Tergoda mungkin ya. sampai membuat kita ingin batal puasa. Nah, lebih baik hindari membuka handphone dan kalau buka handphone ya boleh-boleh aja, tapi hindari dari scroll lah intinya gitu. Coba ganti ke hal yang lebih positif lagi, misalnya lakukan tadarus atau oke gitu yang lebih positif lagi ya gitu. Kalau emang mau menghindari, setelah itu emang gimana ya? Itu kan udah dari sananya ya, kita tidak bisa melarang mereka untuk upload makanan. Ya, karena itu hak masing-masing Ya, orang-orang ya. Jadi tergantung kitanya bisa menahan atau tidaknya gitu. Kita lanjut nih Teh ke pertanyaan yang terakhir nih. Tapi ini tuh kayak aku mau nanya tapi mungkin sekaligus curhat juga karena ini ada apa ya? Berkaitan sama kisah aku juga nih. Nah, aku punya pacar, tapi aku sebenarnya pengen jomblo fisabilillah sesuai ajaran Al-Qur'an. Tapi aku dan dia sudah berencana menikah beberapa tahun lagi. Dan itu nggak pasti mau kapan atau tahun berapanya nggak pasti Teh. Dan kita udah deket sama keluarga, sudah direstui juga. Aku juga udah cocok sama dia, tapi aku bingung mau diputusin pasti berat dan belum tentu pasangan dan keluarga kita bisa menerimanya dengan baik. Gimana solusinya selain untuk berkomitmen? ini berat sih sebenarnya. Kalau soal cinta fisabilillah itu sebenarnya, apalagi sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 32, la taqrabuz zina, itu emang sesuatu yang berat lah, terutama untuk remaja-remaja yang akan menikah. Tapi saya pernah mendengar dari guru saya, kalau baginda Rasulullah SAW pernah menyuruh antara laki-laki dan perempuan itu untuk saling mengenal. Bukan berarti untuk menjalin hubungan. Tapi ini mah ya, kayak gini aja deh. Dari hal kecilnya aja. Kalau kita langsung ke arah pengen sesuai dengan Al-Quran, ya otomatis harus ada tekad dari diri kitanya. Dan harus ada yang dikorbankan. Terutama hati kita. Tapi kalau misalnya udah kuat tekadnya, ya itu tidak akan bermasalah. Kalau emang tekadnya belum kuat, kita bisa nih antisipasi dengan hal-hal kayak gini. Selain komitmen kan Teh, selain komitmen. Tapi sebenarnya komitmen itu lebih penting sih ya Teh. Jadi ketika walaupun kita jauh juga, di mana hati kita sudah saling komitmen, itu tidak akan berpengaruh dengan hal yang lainnya. Cuman kan ayah kita mah apalagi cewek ya, sensitif banget gitu. Jauh gak chatan, takutnya dia punya lagi gitu kan. Terus kalau Suka overthinking ya gitu. Teh. Terus kalau diputusin, belum tentu kita menemukan orang yang sama seperti dia ya kan. Pasti ke sana arahnya. Nah, boleh nih kita kayak gini deh, kayak antisipasinya untuk awalnya step by stepnya kita jaga jarak dulu. Jaga jaraknya maksudnya gini, chatan ya boleh, tapi dengan apa ya? Dengan tidak bertemu dulu, atau bertemu juga yang biasanya setiap hari ketemu malah setiap jam ketemu. Nah, coba batasi seminggu sekali gitu, biar untuk menjauhi dari yang tidak diinginkan. Tapi Sarah juga pernah ngedenger ya kata Buya Yahya, kalau mencintai seseorang itu bukan suatu hal yang dosa, karena itu fitrah manusia, dan cinta juga itu adalah anugerah dari Allah. Tergantung bagaimana kita menanggapinya gitu kan. Kalau kita dengan bercinta itu menimbulkan hal-hal
fitnah tadi ya, kayak misalnya menjerumus ke arah yang berdosa, itu baru yang dipermasalahkan. Itu sebenarnya poinnya itu sih, bukan bukan dari gak boleh bercintanya, boleh bercinta, justru itu boleh ya, untuk nikah juga itu sunnah Rasul arah sana. Terus kayak jaga jarak dulu, kita tidak ketemu dulu atau gimana. Terus baiknya, apalagi ini udah ada rencana buat nikah tapi nggak tahu kapan karena kesiapan mental dan segalanya itu sulit lah ya untuk nikah. Nah, bisa kayak kita obrolin sama calon kita, pengennya kayak gimana. Atau misalnya ceweknya pengen tunangan dulu boleh. Karena menurut saya sendiri ya, kehormatan seorang wanita itu ketika dihalalkan oleh seseorang yang mereka cintai sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, Kurang lebihnya. baik. Jadi cukup kompleks juga ya, Teh. Jadi mengenai komitmen dan juga berpacaran itu sebenarnya di Islam tidak apa ya, tidak melarang untuk menyukai kepada atau mencintai, menyukai kepada lawan jenis. Hanya saja kita harus bisa mengendalikan diri Diri kita. kita. Iya, seperti itu. Jadi harus jangan sampai dengan kita mencintai seseorang yang eh, yaitu lawan jenis, jangan sampai menjerumus kepada hal negatif atau hal yang tidak diinginkan. Oke, baik, alhamdulillah ya Teh, semua pertanyaan sudah terjawab, pertanyaan dari Ustaz Lover semuanya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Sela yang sudah menjadi narasumber pada program terbaru podcast Ramadan, menambah wawasan keislaman di bulan Ramadan. Nah, jangan lewatkan episode berikutnya. Dan untuk Unsap Lovers nih yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaannya di link yang berada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next podcast. Bye-bye.